dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian 111 ayat 1 dan 2. Nomor 039-TI-PJ-HKIP-B-7-2025. Tema ibadah kita hari ini memilih bagian yang terbaik atau memilih tohab na umul. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial dan latihan kor serta program di gereja masih seperti yang tertera sebelumnya. Yang kedua, statistik kehadiran jemaat. Kehadiran jemaat ibadah Minggu 13 Juni 2025 jadi sebanyak 15 orang, sekali sekolah Minggu 6 orang. Pengumuman yang pertama, ibadah Minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB, dilayani oleh pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. 2. Sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan 2 ucapan syukur atau janji iman. 2, kita Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita tetap sampaikan atau diwartakan setiap minggu. Kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan Tuhan dengan secepatnya. Yang keempat, realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat Majelis Jemaat 16 Februari 2025 sudah mulai. Maret kita sudah kumpulkan kewajiban minimal 100.000 mereka khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja kita HKIP Penerangan. Yang kelima, ibadah Minggu 27 Juli 2025 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak. Ada yang tidak dituliskan Bapak Ibu, hari Minggu kemarin kita merayakan HUT HKIP yang ke-35 dan sekaligus pimpinan pusat ada mengirimkan amplop pesta dok dan itu sudah kita kumpulkan hari Minggu yang lewat. Mungkin di antara Bapak Ibu atau mudah-mudahan ada yang masih
mau menyerahkan untuk kita kirimkan ke kantor pusat, karena kita tunggu 1 minggu ini akan kita kirimkan sepak boleh nanti diberikan ke Parkangadot. Yang keempat, teman-teman, dari Alkitab untuk 1 minggu ke depan sudah tersedia. Mari kita luangkan waktu walau sebentar untuk membaca firman Tuhan sesuai dengan yang telah tersedia. Laporan Dewan Mingguan Mazmur 65 ayat 2 mengatakan, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membawa mengajar. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga sudah tersedia. Demikian juga persembahan sekolah minggu dan ucapan syukur. Kita menerima ucapan syukur dari keluarga Masjid 2 Hapanjangan Guru Barita, mengucap syukur kepada Tuhan untuk ulang tahun Inang Guru Barita yang ke-34. Doa dan harapan kita tetap panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan segala usaha pekerjaan keluarga dimanapun berada. Berhubung Inang Situ Manik ada pergi ke arah buku sehingga tidak bisa hadir dengan Amu Situ Sirait, dan itu hal-hal pelayanan yang tidak bisa dipungkiri sehingga mereka tidak bisa hadir hari ini. Harapan kita jemaat yang lain pun supaya untuk minggu-minggu datang memberikan waktu dan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Uang keluar dan rekapitulasi sudah tersedia bersama dengan kas pembangunan dan usaha mulia, serta daftar kewajiban jemaat itu kami lihat sudah ada yang sudah membayar sampai kepada bulan Desember. Terpujilah Tuhan, semakin berkati seluruh pekerjaan dan berkat Tuhan kepada kita seluruh jemaat dan simpatisan. Mazmur 28 ayat 8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Akhirnya, selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Shalom. Kami berikan kesempatan untuk doa kepada Nabi Tuhan terus. Amin ya Tuhan, melalui mendengarkan dan pemberitaan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat menjalani waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah bersedia ya Tuhan, melalui hamba-Mu hadirkan Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya, agar kami mendengarkan dan memberitakan firman-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah kita hari Minggu ini, di Minggu 5 setelah Trinitatis, diangkat dari Lukas 10 ayat 38 hingga ayat 42. Mari kita bacakan secara responsorial Bapak Ibu dan mudah-mudi. Kami akan membacakan ayat yang pertama. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Orang itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan firman-Nya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu Tuhan Allah.
Syukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk tetap sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Ada beberapa hari ini saya dengarkan cerita agak serius, saya dengarkan dan saya perhatikan. Ini sering kejadian, sama seperti gereja kita Bapak Ibu, yang bagaran, yang beresort ke Seattle. Jadi pelayanan seorang pendeta bisa dijadwalkan, ada yang sekali 2 bulan atau ada yang sekali 3 bulan. Persis seperti kita Bapak Ibu. Jadi cerita ini bukan di HKIP tapi di gereja yang lain. Ternyata seseorang pendeta ini hadir, contoh di gereja kita lah. Setelah selesai ibadah seperti ini, para jemaat dan majelis dan perhelatan mereka kumpul di suatu rumah jemaat tersebut atau di rumah majelis atau di rumah perhelatan. Mereka makan bersama dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sharing-sharing sebelum pendeta ini pulang ke tempatnya. Seseorang dari mereka, jemaat dari gereja itu, mempertanyakan, "Amang pendeta, Amang mau makan di satu?" "Mau lah." "Kenapa rupanya?" "Siapa tahu ingat Amang nggak mau, karena kulihat tadi yang Amang makan itu tadi cuma sedikit." "Iya memang ingat, saya menjaga stamina, jadi kalau lauknya itu B2 agak sedikitnya aku makan, paling-paling cuma supnya." "Oke Amang, jadi kalau B2 B1 Amang, kalau itu saya agak senang." "Oke Amang, kira-kira bulan berapa Amang datang?" 2 bulan ke depan. Ternyata jadwal dari Pak Pendeta ini datang percislah seperti kita ini ibadah, yang saat itu kaum bapak ada sampai 21 orang dan kaum ibu ada 40 orang, mudah-mudi ada sekitar 15 orang. Pas 2 bulan berikutnya ibadah di situ, datang Pak Pendeta ini, tidak ada setengahnya jemaat yang datang beribadah itu tadi. Terkhusus kaum bapak, selain daripada Pak Lalu, gak ada yang datang beribadah. Begitu juga ibu-ibu, ada cuma setengah. Selesai ibadah Bapak Ibu, Pak Pendeta ini geleng kepala, apa masalah di jemaat ini? Kok drastis sekali jemaatnya, terlalu sedikit yang datang beribadah. Nanti akan saya bicarakan itu di rumah yang telah disediakan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena ke sana tetap juga tempat yang disediakan mereka itu seperti biasanya makan bersama. Apa yang dilihat? Ternyata bapak-bapak itu semua ada di tempat itu, dan ada ibu-ibu sampai 10 orang. Loh, tadi tidak ada datang ke gereja, 1 orang pun kaum bapak tidak ada yang datang ibadah. Ibu-ibu pun setengahnya tadi yang datang. Kenapa kira-kira seperti itu? Begini Pak Pendeta, karena yang kemarin itu kami melihat Bapak kurang enak cara makannya itu, maka kami memperlengkapi untuk hidangan kita selesai ibadah di gereja supaya agak senang dulu Pak Pendeta makan bersama dengan keluarga yang dibawa oleh Pak Pendeta. Akhirnya Pak Pendeta ini mengatakan, "Aduh,
bukan itu yang sebenarnya yang terpenting di dalam kita menghidupkan rohani kita untuk memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi ini sudah terlaksana. Satu orang pun kaum bapak tidak ada yang datang beribadah, dan kurang 10 orang ibu-ibu standby untuk meramu dan menjamu kehadiran pendeta selesai ibadah tadi. Contoh ini Bapak Ibu, cerita ini begitu ada hubungannya dengan ibadah kita di minggu ini yang mengangkat tema memilih tohat na umuli atau memilih bagian yang terbaik. Dan kira-kira seperti itulah yang diceritakan. Kronologis yang diuraikan tadinya itu melalui Lukas 10 ayat 28, ayat 38 hingga ayat 2. Begitu Tuhan Yesus datang bersama dengan murid-muridnya. Begitu Tuhan Yesus datang dengan murid-muridnya, mereka mampir di suatu tempat. Menurut penulisan daripada Dr. Lukas, bahwa Dr. Lukas tidak menguraikan di mana dan apa nama tempat berhentinya itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di mana mereka bertemu dan di mana kejadian ini di bukunya Lukas tidak diuraikan secara mendetail, tetapi mempelajari dari buku Yohanes ayat 11 bahwa Marta dan Maria tinggal di Betania. Betania yang dekat dengan Yerusalem. Maria dan Marta mempunyai saudara laki-laki yang namanya Lazarus, tetapi itu tidak diuraikan dan tidak dibicarakan di buku Dr. Lukas ini, Bapak Ibu. Ada suatu kebiasaan, ada suatu yang terjadi bahwa Samaria mempunyai suatu kondisi musuh yang begitu serius dengan Yahudi. Tetapi Yesus mampir di sana dan terlihatlah itu tadi seperti yang kita bacakan, bahwa ada yang melanggar daripada budaya daripada orang Samaria ataupun orang Yahudi di saya itu. Contoh seperti ini, kejadian daripada budaya mereka, kalau ada tamu yang datang atau keluarga yang datang, kaum ibu harus siap memperlengkapi kebutuhan untuk makanan, mempersiapkan hal-hal yang terpenting untuk menjamu daripada tamu yang datang ini. Apalagi di saat itu yang datang adalah Yesus. Mereka sudah tahu bahwa itu Tuhan. Maka Marta sibuk dengan ketulusannya. Cahalak pertamure na sangat makarikotong untuk bohal di Tuhan Yesus turut akan murid-murid. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan situasi niat-niat yang baik, memperlengkapi hal-hal terkhusus untuk makanan daripada Yesus bersama dengan murid-murid. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah kita bacakan tadi. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi ada dua. Di antara yang mereka kakak-beradik, Marta sibuk dengan ketulusannya untuk mempersiapkan hal sesuai dengan adat istiadat mereka, mempersiapkan kehadiran tamu ini disambut dengan sukacita dia untuk mempersiapkan makanan dan minuman dan perlengkapan yang lain. Sementara
sementara Maria asik duduk di hadapan Yesus dan mendengarkan khotbah dan cerita ataupun apa yang disampaikan oleh Yesus. Saya punya suatu motto tetap Bapak Ibu, walaupun belum bisa kesampaian, di dalam hidupku selalu berkata itu dan selalu berusaha untuk memberi yang terbaik dan yang terbaik lagi, dan berusaha melaksanakan untuk mendapatkan yang terbaik dan yang terbaik lagi. Sampai sekarang itu terjadi. Seperti itulah Bapak Ibu yang terjadi di ilustrasi kita itu tadi, dan kisah yang terjadi antara Marta dan Maria. Marta memikirkan bahwa inilah suatu cara yang terbaik karena Yesus datang bersama dengan murid-muridnya memperlengkapi hal-hal yang penting di dalam badan. Sementara Maria memikirkan membuatkan suatu terobosan baru, karena di saat itu bukan seperti sekarang, perempuan tidak bisa belajar terhadap laki-laki. Adat daripada mereka di saat itu bahwa perempuan hanya bisa menimba ilmu atau belajar terhadap contohnya mamanya, si matuanya, atau orang perempuan-perempuan yang sudah lebih tua. Tidak bisa langsung belajar terhadap laki-laki. Sementara Maria duduk dia langsung di hadapan Yesus, belajar, mendengarkan arahan, mendengarkan firman, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Maria melanggar adat istiadat mereka karena dia begitu tulus untuk mendapatkan yang terbaik. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Hukum alam mengatakan, dan mungkin sudah sering saya bicarakan, setiap manusia yang sadar dan dewasa selalu menginginkan yang terbaik dan yang terbaik lagi. Yang dikerjakan si Marta sudah merupakan suatu hal yang terbaik di dalam pemikirannya yang dilaksanakan kepada Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tetapi tidak berimbang antara pemikiran dengan yang dilakukannya. Dia uring-uringan, dia mungkin ini merupakan suatu bentrok terhadap adiknya si Maria yang asik duduk hanya memberikan pemikiran, mendirikan pelayanan melalui mendengarkan apa yang diterangkan oleh Yesus. Dalam Yesus berkata, yang kamu kerjakan ini Marta, baik, tetapi lebih baik daripada yang dikerjakan oleh si Maria ini. Andaikan si Marta tidak kontak ataupun tidak istilahnya itu mempunyai suatu cara mempersalahkan si Maria, mungkin kalau menurut saya menilai tadi, dia adalah the best, yang terbaik dan yang terbaik lagi, memberikan sesuatu yang terbaik melalui badani dan rohani. Tetapi apa yang terjadi? Dia merasa cemburu, merasa tidak terima bahwa si Maria hanya duduk di hadapan Yesus, sementara dia begitu sibuk memperlengkapi kebutuhan tadi. Dari uraian yang terjadi itu Bapak Ibu, ada dua yang menjadi amanah, yang menjadi suatu arahan atau suatu perintah daripada khotbah ini kepada kita, sepertinya yang sudah diuraikan oleh Dr. Lukas di dalam teks yang sudah kita baca ini tadi. Yang pertama sekali, kita harus lakukan evaluasi dengan waktu yang kita jalani. Jangan kita hanya fokus kepada kebutuhan keluarga kita, kebutuhan badani, kebutuhan daripada hidup kita yang sebentar ini menjadi suatu cara tidak memindahkan atau tidak lagi berserah. Itu satu yang diperintahkan oleh khotbah ini kepada kita, Bapak Ibu dan Bunda-Budi. Kita melaksanakan evaluasi pergumulan yang begitu besar, pasti
banyak situasi yang menjadi ranjau di dalam pemikiran kita. Dengan ini bisa seperti yang dikerjakan oleh si Marta ini tadi, kita hanya fokus terhadap hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Contoh, anak yang harus tetap sekolah, air galon di rumah yang harus diisi, beras yang harus disediakan, gas yang sekali 2 minggu habis, dan yang lainnya yang terpenting di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tertinggalkan bagaimana dengan permasalahan yang lain kita sikapi dengan kondisi yang kurang mampu. Firman ini menggerakkan, firman ini mempertegas, kita diajak evaluasi agar jangan fokus hanya atau memprioritaskan kebutuhan badani seperti yang dilaksanakan oleh Marta. Tetapi beban atau tanggung jawab ataupun janji kita yang kedua, segala sesuatunya itu dengan kita evaluasi menjalani kebutuhan dalam hidup ini, kita tetap berserah kepada Tuhan. Jumono malului hamu hara jauh di debata dungi pasahapon nama Tuhanmu aka ordeng sawon ido nadi ulahon di si Maria di Partikiano. Kehadiran Yesus itu begitu penting untuk menghidupi roh dan jiwa saya, itu diserahkan dirinya untuk mengerti dan memahami kuasa Allah dan anugerah Allah yang akan tersalur kepadanya, dan untuk mau disalurkan terhadap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat dengan kondisi itu tadi Bapak Ibu, situasi ini terlalu sering terjadi di dalam praktek dan kondisi hari lepas hari yang kita lewati, mementingkan hal yang sesuai dengan pikiran kita tanpa membandingkan atau mensesuaikan atau menseimbangkan apakah kebutuhan yang kita pikirkan ini, apakah rencana kita ini sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman ini mengajarkan, mari kita tetap melaksanakan proses perjalanan kita berserah tetap kepada Tuhan dengan seluruh hal yang kita rencanakan, kerjakan, dan akan kita capai. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kita dan memberikan anugerahnya kepada kita agar kita tetap berserah dengan seluruh rencana, program, kegiatan, dan tujuan kita. Tuhan memberkati kita. Nyanyikan telah kudengarkan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Agar kita pulang dengan damai sejahtera dan membawa berkat dari Tuhan, marilah kita sambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom.